Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini di IDN Makerspace. Di sini kita akan membuat tutorial pembuatan penyiraman otomatis. Nah, ini kita ada beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sistem penyiraman otomatis. Antara lain, yang pertama adalah di sini ada Arduino Uno. Seperti biasa, Arduino Uno yang kita menggunakan yang SMD. Kemudian di sini ada LCD 16x2. Kemudian di sini ada moisture sensor atau sensor kelembapan. Kemudian di sini ada relay, ada breadboard, ada kabel uploader, dan ada jumper. Oh iya, satu lagi ada spacer jika teman-teman ingin membuat untuk dudukan dari Arduino untuk LCD biar rapi, bisa teman-teman gunakan spacer. Oh ya, kita mau buat apa sih dulu tadi? Kita mau buat sistem penyiraman otomatis. Jadi sistem penyiraman otomatis ini menggunakan indikator yaitu sensor kelembapan. Jadi ketika sensor lembab atau misalkan tanahnya kering, maka out system ini akan menghidupkan pompa. Hidupkan pompa ini dari relay ini. Relay sebagai pemutus arus, switchnya. Nanti di LCD ada muncul data dari nilai kelembapannya. Mungkin itu kita geser dulu bahan-bahan ini. Yang pertama kita siapkan adalah Arduino, kemudian breadboard. Nah, setelah ini kita mau merangkai komponen yang mudah-mudah dulu lah. Yang pertama adalah kita mau merangkai LCD. Sebenarnya di tutorial ini semuanya pemasangan atau wiringnya sangat mudah ya. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin melihat wiring atau pengkabelan skematiknya bisa melihat di deskripsi video atau di gambar ini. Bisa teman-teman lihat dan bisa teman download di deskripsi video atau kunjungi web idnmakerspace.wordpress.com. Oke. Seperti biasa, di sini ada pin SDA, SCL, dan ground dan VCC. Bisa teman lihat, nah nggak terlihat ya. Nah pokoknya itulah SDA, SCL, dan ground. Jika teman-teman menggunakan I2C, nah I2C lebih mudah sih. Nah untuk pertama teman-teman bisa merangkai ini. Nah ini ada 4 jumper yang udah ke LCD. Bisa teman-teman lihat, ikuti colokan. Nah di sini ada pin, beberapa pin, 3 pin. Nah di sini ada pin SDA, SCL, dan ground dan VCC. Pertama kita harus pahami bagian powernya. Di sini bagian power adalah jumper berwarna oranye dan kuning. Nah, sebelum itu langsung teman-teman bisa konekan atau ambil dari Arduino-nya pin power dari Arduino. Nah, di sini pin power 5 volt dan ground. Nah, bisa teman-teman, kan ini kan beberapa device ya, jadi membutuhkan beberapa power juga. Arduino di sini tidak cukup pin 5 voltnya. Pin 5 volt cuma ada satu. Teman-teman bisa jumper ke breadboard. Nah, di jumper ke breadboard. Nah, power kalau breadboard itu dia rangkaiannya, kalau misalkan di sini bagian sini dia rangkaiannya horizontal. Kalau di sini dia vertikal. Nah, setelah itu pertama-tama kita hubungkan pin power dari LCD. Di sini ada ground berwarna kuning dan VCC berwarna orange. Nah, di sini kita lihat pin 5 volt berwarna hitam dan pin ground berwarna putih. Jadi kita sambungkan ground ke ground, VCC ke VCC. Nah seperti ini. Sampai sini sudah. Kemudian pin 2 ini adalah SCA dan SDL. Nah di sini bisa dilihat, bisa teman-teman lihat di sini ada tulisan SCL dan SDA di bagian pin pojok kanan atas Arduino-nya. Jadi teman-teman bisa konekkan langsung. Di sini pin SCL berwarna coklat dan SDA berwarna merah. Bisa teman-teman langsung konekkan.
setelah ini udah sampai sini sudah untuk mengonekkan LCD. Setelah itu kita akan menghubungkan pin dari relay. Nah, relay ini punya 3 pin. Yang pertama pin ground, VCC, dan data. Ini teman-teman konekkan dulu. Ground, V input. Nah, ini pin ini bagian kiri pin power, yang tengah ground, dan yang pinggir bagian kiri adalah VCC. Berarti VCC kita hubungkan ke VCC, ground kita hubungkan ke ground. Nah, setelah mendapat power maka setelah itu kita akan hubungkan pin data dari relay. Pin data dari relay adalah terserah teman-teman nanti pada program mau naruhnya di mana, tapi di sini saya akan menggunakan pin 8 untuk mempermudah pin 8. Tapi teman-teman nanti pada saat programnya tuh nanti kan ada pendegradasian pin relay, bisa teman-teman taruh di mana bebas, tapi jangan di transmitter dan receivernya gitu, dan jangan di pin power. Itu jika teman-teman masih bingung bisa melihat skematik pada deskripsi video. Kemudian setelah itu kita akan menyambungkan atau menghubungkan sensor. Di sini ada encoder sensor, dan ini bagian coil sensor. Nah, kita hubungkan. Di sini ada 2 pin di sini J1 tandanya, dan di sini ada tanda grounding. Nah, teman-teman bisa langsung konekkan seperti ini aja, J1 dengan ground. Kita cari dulu jumper 2 jumper ya, untuk menghubungkan coil dengan encoder. Kita hubungkan, nah seperti ini bagian sini nih. Nah, seperti ini J1 dengan ground. Nah, setelah itu di sini ada 4 pin. Nah, 4 pin di sini yang 2 pasti ada pin power. Pin power. Kemudian yang kedua ini adalah pin data digital dan pin data analog. Nah, teman-teman nanti pada saat menghubungannya bisa teman-teman pilih opsional, bisa menggunakan data digital atau menggunakan data analog. Untuk perbedaan data analog dan digital bisa teman-teman baca kembali, atau nanti teman-teman baca di deskripsi video mengenai data digital dan analog. Nah, setelah ini kita hubungkan pin ini, 4 pin ini ke Arduino. Kita cari dulu jumpernya, di mana ini jumpernya. Nah, kita butuh 3 pada sensor ini, butuh 3 jumper. Kita hubungkan pin power dulu, pin ground dengan VCC. Nah, pin sebelah kiri adalah pin VCC dan ground. Kemudian di sini ada data digital dan data analog. Nah, kita menggunakan data analog. Data analog di sini bisa teman-teman pilih nih pin yang analog mana, misalkan analog 0, analog 1, analog 2 sampai analog 5. Kalau di sini saya lebih mudahnya analog 0 ya, analog 0. Kemudian di sini pin power, teman-teman bisa langsung hubungkan ke blok power tadi yang kita udah buat. Di sini ada yang warna coklat pin ground, pin VCC, kemudian yang kuning ground. Nah, sampai sini sistem kita udah selesai. Untuk cara kerjanya bisa teman-teman lihat pada demonstrasi alat. Sebenarnya untuk gambaran saja. Pengaplikasian dari project ini bisa teman-teman kembangkan kembali ya. Di sini saya mengembangkannya untuk penyiraman tanaman kayak bunga, misalkan di pot-pot gitu. Misalkan teman-teman nggak sempat lagi untuk menyiram tanaman setiap hari gitu, terjadwal, bisa teman-teman buat secara otomatis menggunakan Arduino untuk lebih mudah, dan untuk ini ya, kita kadang-kadang merasa bosan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa otomatisasi dengan Arduino.
Nah, di sini sensor sensor apa namanya? Sensor kelembapan moisture sensor ini fungsinya ketika misalkan si tanaman atau tanahnya sudah kering gitu, tanah kering butuh air, maka akan menghidupkan pompa air. Nah, di sini ada menampilkan data dari kelembapannya ini. Nanti bisa teman-teman lihat pada program, bisa pahami dan bisa pada tutorial lisannya ya di website pada deskripsi video. Mungkin untuk sesi perakitan sampai sini, sesi akhir pemasangannya seperti ini, bisa teman-teman lihat, atau yang masih bingung bisa lihat skematik di deskripsi video. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, bisa teman-teman ingin mendukung dan merasa support dengan project-project IDN Makerspace selanjutnya, karena masih banyak project yang mungkin bermanfaat bagi kehidupan kita ya, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saya nih yang orang-orang kampung gitu, orang-orang kampung yang sekitar-sekitarnya ini kebanyakan adalah pertanian. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan teknologi di bidang pertanian, bisa mengeksplor diri gitulah mengenai project ini. Ini sederhana sih, nanti bisa teman-teman kembangkan di rumah. Melakukan pengujian pada sistem yang telah kita rancang tadi, yang kita rakit. Nah, untuk kalian siapkan dulu kabel uploader yang sudah seperti tadi yang sudah siapkan, dan plug ke sini, kemudian siapkan PC atau laptop teman-teman, bisa konekkan. Untuk program bisa teman-teman dapatkan di deskripsi video atau di web idnmakerspace.com. Nah, sekarang kita coba upload. Kita coba upload. Kita coba upload ya, kita coba upload. .27. Nah, itu sebenarnya udah terlihat datanya ya, karena tadi sebelumnya saya sudah mencoba ngupload program di sini. Nah, ini kelembapan tanah 101 ppm mmHg, dan ini adalah ketika kelembapannya segini besarnya kan, ini kan nggak ada tanah. Nah, ini tanah butuh disiram, tanah disiram karena ininya 101. Nah, jika nanti di tanah nanti lebih jelas ya untuk kelembapannya berapa. Untuk pengujian nanti untuk relay, maka relaynya hidup. Relay hidup berarti pompa hidup, karena ini kondisi kering ya, kondisi kering. Mungkin itu saja yang dapat didemonstrasikan. Sekian dari video ini, terima kasih. Salam makers.